sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabak. Yang terhormat dan Puspom TNI, yang kami hormati Kababinkum, Wakapuspen TNI, Kadispenat, Kadispenal, dan Kadispenau, serta yang saya banggakan rekan-rekan wartawan dan media, baik media elektronik, media cetak, dan media online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi umat muslim yang merayakan. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini telah dilaksanakan rapat bersama antara Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, bersama Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan Kasum TNI, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Membahas tentang revitalisasi internal TNI. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi negara, yang mana ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Presiden RI Prabowo Subianto menjawab part 2 pada tanggal 23 Maret 2026. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dalam keberhasilan mendukung program pemerintah, kita juga memberikan penghargaan kepada prajurit TNI. Hal ini kita lihat pada saat menangani bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Papua dan perbatasan darat wilayah Indonesia dengan negara lain, yaitu diantaranya dengan Malaysia, RJTL, dan Papua Nugini. Penghargaan tersebut diberikan berupa kenaikan pangkat luar biasa dan prioritas prajurit untuk mengikuti pendidikan serta pemberian tanda jasa. Rekan-rekan media yang saya hormati, terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan, maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas prajuritan. Sampai tahun 2026, TNI secara konsisten melaksanakan penertiban yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum terhadap prajurit di berbagai jenjang kepangkatan, baik perwira, bintara, maupun tamtama, dengan jenis pelanggaran yang beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal, dan tindak pidana lainnya termasuk penganiayaan. Lebih lanjut, TNI terus melakukan pembenahan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas kepemimpinan di setiap level komando, serta penanaman nilai disiplin dan integritas kepada seluruh prajurit. Komitmen ini sekaligus menegaskan dukungan TNI terhadap kebijakan Presiden dalam memperkuat supremasi hukum, serta memastikan setiap prajurit
menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum, disiplin, dan nilai-nilai kebangsaan. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Pada prinsipnya, TNI selalu berkomitmen melakukan revitalisasi internal TNI dengan memegang teguh prinsip profesional dan akuntabel dalam semua proses penegakan hukum di tubuh TNI. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Boleh tanya terkait progres pendidikan yang dilakukan TNI terkait kasus penyiraman aktivis kontras Andri Yunus sudah sejauh mana Pak sampai saat ini? Baik, terima kasih Mas Walda dari Antara. Jadi kami perlu sampaikan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Terima kasih. Terima kasih. Pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus berhasil ditangkap. Penangkapan dilakukan setelah pemeriksaan intensif yang dilakukan kepada 15 saksi dan pemeriksaan kamera pengawas di sekitar TKP. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku terdiri dari 4 oknum TNI berpangkat perwira dan kapten. Pertanyaan yang pertama, jadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan, ya. Jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status, ya, status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah, ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, aktivis wakil koordinator kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor pada Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.